Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih Anda mikir, apa ya rahasianya percakapan yang benar-benar klik gitu? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas satu set alat yang super ampuh, namanya komunikasi terapeutik. Dan ini penting loh, ini tuh bukan cuma buat para terapis. Yuk kita mulai? Coba deh renungin sebentar. Pernah nggak Anda lagi ngobrol sama seseorang dan Anda ngerasa orang itu tuh bener-bener hadir, bener-bener dengerin, paham, dan ngehargain apa yang Anda omongin? Nah, perasaan itu, perasaan didengerin, itulah inti dari pembahasan kita hari ini. Sesuatu yang kita semua sebagai manusia butuhkan. Oke, jadi apa sih sebenarnya komunikasi terapeutik itu? Gampangnya gini deh, ini tuh sebuah cara, sebuah pendekatan buat ngebangun hubungan yang landasannya kepercayaan. Tujuannya apa? Simple, buat nyiptain sebuah ruang aman, tempat di mana obrolan yang jujur bisa terjadi, dan dari situ muncul perubahan yang positif. Nah, semua yang kita bicarakan tadi, mulainya dari mana? Dari satu hal yang paling-paling dasar, seni mendengar. Dan ini bukan sekedar ya udah dengerin kata-kata doang, bukan. Ini tuh sebuah skill, sebuah keahlian yang jadi fondasi buat semua koneksi yang berarti. Ini nih poin pentingnya. Tujuan utamanya adalah bikin orang lain itu ngerasa terlihat, beneran kelihatan. Jadi, waktu kita bisa ciptain sebuah suasana di mana seseorang merasa didengerin, dipahami dan dihargai, saat itulah kita kayak ngebuka pintu. Pintu kemana? Ke percakapan yang jauh lebih dalam dan jujur. Oke, alat pertama di kotak perkakas kita, mendengarkan aktif. Nah, yang perlu digarisbawahi, ini semua tuh tindakan yang disengaja. Jadi bukan cuma dengerin sambil lalu aja, tapi benar-benar kasih perhatian penuh, peka sama isyarat, baik yang diucapin maupun yang kelihatan dari bahasa tubuh. Terus, tahan diri buat nggak motong pembicaraan. Dan yang paling penting, tunjukin kalau kita emang beneran peduli. Nah, begitu kita mulai jago nih soal dengerin secara mendalam, kita itu sebenarnya lagi meletakkan batu pertama. Batu pertama buat sesuatu yang jauh lebih besar. Yuk kita lihat gimana caranya ini bisa ngebangun fondasi kepercayaan yang kuat. Kutipan ini, wah ini keren banget sih buat ngegambarin langkah berikutnya. Empati. Jadi empati itu bukan soal, oh saya setuju atau nggak setuju, bukan itu. Tapi ini soal usaha kita yang tulus buat coba masuk ke dunianya orang lain dan ngelihat semuanya dari kacamata mereka. Terus gimana sih cara kerja empati ini dalam praktiknya? Ini proses yang aktif ya, bukan pasif. Jadi pertama kita coba kenali, kira-kira perasaan apa yang lagi dia rasain. Terus kita cerminin lagi ke dia pemahaman kita soal pengalamannya. Nah, tindakan yang kelihatannya simpel ini, dampaknya luar biasa loh. Dia bisa ngerasa diakui dan divalidasi. Dan yang paling penting, dia jadi nggak ngerasa sendirian. Oke, jadi mendengarkan dan empati itu udah dua skill yang penting banget. Tapi itu baru sebagian dari kotak perkakas yang lebih besar. Sekarang kita bakal lihat ada 5 skill inti yang benar-benar jadi jantungnya komunikasi terapeutik. Yap, ini dia kelimanya. Mendengarkan aktif, empati, refleksi, komunikasi nonverbal, dan pemahaman budaya. Coba deh bayangin ini kayak satu set peralatan yang lengkap. Masing-masing punya fungsi spesifiknya sendiri, tapi hasilnya bakal paling maksimal kalau kita pakai bareng-bareng. Oke, kita udah dengerin, udah coba berempati. Terus gimana caranya kita yakin kalau pemahaman kita itu udah bener? Nah, disinilah skill ketiga masuk, refleksi. Anggap aja ini kayak kita mantulin lagi apa yang kita dengar buat ngecek, bener nggak sih pemahaman kita? Prakteknya, itu sebenarnya simple, tapi dampaknya gede banget. Kita bisa coba ulangin lagi apa yang dia bilang, tapi pakai kata-kata kita sendiri. Atau kita bisa nanya buat klarifikasi, kayak, oke, jadi kalau saya nggak salah tangkep, maksud kamu tuh begini ya. Nah, ini gunanya ada dua. Satu, kita jadi konfirmasi pemahaman kita. Dua, ini justru bisa mancing dia buat mikir dan ngerasain lebih dalam lagi. Lanjut ke skill nomor 4. Ini semua soal hal-hal yang nggak terucap. Lihat deh perbandingannya. Komunikasi verbal itu soal apa yang diomongin, kata-katanya, ceritanya. Tapi komunikasi nonverbal, nah ini dia. Ini soal bagaimana cara ngomongnya, nada suara kita, gerak-gerik tubuh, ekspresi wajah. Seringkali pesan yang sebenarnya itu justru ada di situ, di bagian nonverbalnya. Dan yang terakhir, tapi ini penting banget, skill nomor 5, pemahaman budaya. Kenapa ini krusial? Karena komunikasi yang bagus itu nggak terjadi di ruang hampa. Maksudnya, kita harus sadar sama konteks di sekitar kita.
Kenapa sih ini penting? Ya, karena setiap orang kan datang dengan paket bawaannya masing-masing, latar belakangnya, nilai-nilai yang dipegang, kebiasaannya, itu semua beda-beda. Kalau kita sadar soal perbedaan ini, kita bisa banget ngindarin salah paham. Dan yang lebih penting lagi, obrolan kita jadi bukan cuma efektif, tapi juga penuh rasa hormat, sensitif, dan inklusif. Oke, kita udah bedah satu-satu nih kotak perkakas kita. Nah, sekarang pertanyaannya, terus kenapa? Apa hasilnya kalau kita pakai alat-alat ini dengan benar? Dampak positifnya apa aja sih yang bisa kita dapat? Hasilnya itu bisa benar-benar ngubah loh. Waktu kita pakai skill-skill ini, kita tuh lagi nyiptain sebuah ruang yang aman, ruang di mana orang lain ngerasa nyaman buat jadi diri sendiri, buat tumbuh. Ini ngebantu mereka buat nemuin pemahaman baru soal diri mereka, dan bahkan bisa ngebongkar perasaan atau pola-pola perilaku yang mungkin selama ini nggak mereka sadari. Meskipun dari tadi kita ngomonginnya buat kehidupan sehari-hari, penting juga buat kita tahu dari mana asalnya ini semua. Akarnya itu dari dunia klinis. Keterampilan ini jadi pondasi di banyak banget jenis terapi, mulai dari terapi kognitif perilaku sampai terapi keluarga. Ini jadi buktikan betapa dasarnya dan universalnya prinsip-prinsip ini. Tapi, dan ini mungkin poin paling penting dari semua obrolan kita hari ini, kekuatan komunikasi ini tuh nggak cuma buat di ruang terapi aja. Enggak, kekuatan ini ada di tangan kita semua. Biar makin jelas ya, walaupun namanya ada kata terapeutiknya, sebenarnya ini tuh intinya soal gimana caranya jadi manusia yang lebih nyambung satu sama lain. Jadi, ini bukan cuma buat para ahli atau profesional doang. Dan inilah pesan utamanya. Semua skill tadi, mendengarkan aktif, empati, refleksi, semua itu adalah alat. Alat buat apa? Buat ngebangun hubungan yang lebih baik, lebih dalam. Sama siapa? Sama pasangan, teman, keluarga, rekan kerja, sama siapa aja. Ini adalah alat untuk bisa benar-benar terhubung dalam hidup kita sehari-hari. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Dari 5 skill yang udah kita bahas, coba pilih satu deh, satu aja yang mau Anda coba latih hari ini. Mungkin pas ngobrol nanti, coba deh fokus buat dengerin aja, tanpa motong pembicaraan. Satu perubahan kecil kayak gitu, dampaknya bisa luar biasa. Selamat mencoba!